Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang pendalaman life cycle assessment. Jadi buat teman-teman yang udah pernah ngambil SLI pasti udah familiar banget dengan LCA atau life cycle assessment. Nah, buat teman-teman yang belum ngambil SLI, jadi materi ini harus dipelajari dengan baik dan ya kalian nanti harus belajar sendiri tentang life cycle assessment ini. Oke, ini namanya pendalaman. Jadi di minggu ini kita coba belajar gimana sih kalau benar-benar real penelitian yang menggunakan LCA itu apa saja yang diperlukan, kemudian masalah-masalah apa aja yang bisa diangkat dan diselesaikan dengan metode life cycle assessment. Oke, kita review dulu yang dulu pernah kita pelajari di SLI ya, barangkali lupa. Jadi, life cycle assessment ya. Jadi dari katanya sendiri ada kata assessment. Assessment di sini berarti adalah penilaian ya, penilaian. Itu jelek banget tulisanku ya. Penilaian. Nah, apa yang dinilai? Yang dinilai adalah life cycle-nya atau siklus hidup sebuah produk. Nah, jadi kan kalau sebuah produk itu dia ada siklus hidupnya. Yang pertama dia ketika raw material extraction ya. Jadi di sini adalah ekstraksi bahan mentahnya. Kemudian ketika dia di manufacturing atau dia diproduksi, kemudian dia di assembly, kemudian dia didistribusikan. Nah, ketika sudah jadi dia akan didistribusikan kepada customer. Kemudian di fase penggunaan ketika digunakan oleh customer hingga barang tersebut rusak atau setengah rusak itu kan kemudian dia akan dibuang atau dia sudah memasuki fase end of life. Jadi produk tersebut sudah tidak bisa memberikan fungsinya. Nah, tiap fase ini kan dia memerlukan input. Nah, input material, input energi, dan lain sebagainya. Dan tiap fase juga memberikan dampak kepada lingkungan. Nah, selalu ada dampaknya pada lingkungan di setiap fase ini. Maka dari itu LCA ini adalah sebuah metode yang bisa menghitung secara kuantitatif untuk menilai dampak lingkungannya. Nah, jadi nanti kita benar-benar bisa mendapatkan angka dari dampak lingkungannya dari di setiap fase ini. Nah, LCA ini juga dia sudah berstandar internasional. Jadi cara kita melakukan LCA itu sudah ada panduannya, sudah terstandarisasi, yaitu menurut ISO tahun 2006. Nah, metode ini diterapkan secara luas untuk memeriksa atau menilai potensi dampak lingkungan dari sebuah proses, produk, atau layanan. Jadi, apapun itu bisa dinilai dengan menggunakan LCA. Bisa sebuah produk atau sebuah layanan, misalkan sebuah layanan di bank atau layanan drive-thru kalau kita beli makanan, atau misalkan kalau proses itu ya mungkin proses-proses yang mengolah bahan-bahan kimia itu bisa banget dilakukan life cycle assessment. Oke. Nah, dia untuk melakukan LCA kita ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah goal and scope. Ini adalah tahapan yang pertama. Kemudian melakukan inventory analysis. Kemudian melakukan impact assessment dan terakhir kita menginterpretasikan. Nah, ini panah ini maksudnya gimana? Jadi kita itu ketika melakukan itu jadi selalu sinkron gitu ya. Jadi nggak boleh seperti jalan sendiri-sendiri. Jadi ketika kita misalkan ketika sudah menentukan goal and scope-nya, kemudian ketika kita sudah melanjut ke step selanjutnya, kita tetap menjadikan goal and scope ini sebagai panduan kita. Nah, kemudian harus selalu selaras serasi gitu ya, nggak boleh misalkan goalnya apa, kemudian yang dicari di inventory analysis itu beda lagi. Jadi harus saling mendukung satu sama lain dan tidak boleh rancu atau ambigu. Nah, kita bahas yang pertama dulu ya, yang goal and scope ini. Kita bahas dulu. Oke.
Nah, misalkan contoh studi kasusnya ini adalah sideboard ya, atau apa ya namanya ini, buffet gitu ya, untuk tempat menyimpan buku, untuk tempat menaruh TV gitu ya. Dia terbuat dari kayu atau plywood dan juga ada material-material tambahannya yang lain seperti kaca, kemudian ada stainless steelnya, kemudian mungkin ada logam-logam yang lain, ada pakunya, ada lemnya, ada catnya, ada furnisnya, itu ya macam-macam dia. Satu benda banyak sekali materialnya. Ini contoh studi kasus kita. Nah, gimana caranya mendefinisikan goal dan scope yang benar? Nah, gimana caranya? Jadi, kita bagi dua dulu ya. Ada goal, ada scope. Yang pertama, goal ini adalah mendefinisikan tujuannya. Tujuan dari melakukan LCA itu apa sebenarnya? Nah, sebenarnya penelitinya itu ingin mencari apa dalam melakukan LCA. Nah, misalkan tujuannya seperti ini. Dia ingin menentukan titik kritikal dari seluruh siklus hidup produk. Nah, siklus hidup produk kan tadi dari raw material sampai ke end of life. Mana sih titik kritikalnya? Nah, mungkin dia tujuannya itu. Kemudian yang kedua, tujuannya dia adalah merekomendasikan strategi perbaikan. Nah, kalau kita udah tahu titik kritikalnya, apa strategi perbaikannya untuk mengurangi dampak lingkungan? Nah, ini biasanya tujuan yang paling utama yang biasanya ada di penelitian LCA. Nah, tujuan ini agak beda dengan motivasi, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, kalau kemudian kita ke scope-nya, scope ini dia ada 3. Fungsinya sebuah produk itu, kemudian ada unit fungsional dan batasan sistem. Apakah itu? Nah, kalau fungsi sistem ini, contohnya dia menyatakan fungsinya produk itu apa? Dia sebagai, misalkan tadi ya, di kasus kita tadi kan tempat sideboard tadi ya. Berarti dia fungsinya sebagai tempat untuk meletakkan beberapa peralatan. Nah, tempat sebagai tempat penyimpanan. Nah, seperti itu. Jadi fungsinya produk itu apa? Kemudian unit fungsionalnya. Nah, unit fungsionalnya ini seperti fungsi sistem produk, tapi kita nyatakan lebih simpel lagi dengan bahasa yang mudah dimengerti. Misalkan unit fungsionalnya didefinisikan sebagai 20 kg tempat penyimpanan barang yang digunakan selama kurang lebih 10 tahun. Jadi dia biasanya ada kayak fungsinya dan juga ada tahunnya. Berapa lama kira-kira produk tersebut digunakan. Nah, kemudian yang terakhir adalah batasan sistem. Nah, ini adalah kan tadi siklus hidup itu banyak sekali ya. Dari raw material, kemudian manufaktur, dan sampai end of life. Nah, biasanya penelitian LCA itu tidak mencakup semuanya, karena mungkin keterbatasan data atau keterbatasan waktu. Jadi, tidak meneliti di kesemua fase. Nah, makanya kita perlu batasi. Contohnya seperti ini, kita batasi sistemnya. Jadi, kalau di penelitian ini tuh cuma di raw materialnya aja, kemudian di pembuatan sideboard, nah sideboard use dan sideboard end of life sudah seperti itu, dan juga fase distribusinya juga dihitung. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh batasan sistem. Ini udah pernah kita pelajari di SLI. Yang pertama ada cradle to grave. Nah, kalau cradle to grave berarti dia dari raw material sampai ke end of life saja. Cradle to grave. Ya, ini satu. Cradle to cradle berarti dari raw material sampai dia bisa menjadi material lagi atau dia mengalami proses recycling. Nah, ini adalah cradle to cradle. Kemudian ada cradle to gate. Nah, dia yang paling banyak dilakukan oleh peneliti yaitu cradle to gate karena dia lebih simpel. Dia hanya raw material sampai manufaktur aja. Nah, jadi dia tidak membahas tentang distribusinya, enggak, penggunaannya enggak, end of life-nya gimana juga enggak.
Nah, yang lebih simpel lagi adalah gate to gate. Ini kalau kita sangat terbatas datanya, kita bisa aja gate to gate artinya hanya di manufakturnya aja. Nah, ini yang keempat. Hanya di manufakturnya aja. Nah, ini adalah keempat batasan sistem yang paling sering digunakan. Nanti biasanya seiring dengan perkembangan penelitian, bisa aja ketika hanya penggunaan aja bisa, atau ketika hanya distribusinya aja juga bisa. Jadi nanti ini bisa berkembang lebih banyak lagi ya ini ya. Nah, lanjut. Oke, itu tadi adalah goal and scope. Jadi pertama-tama ketika kita melakukan LCA itu harus menentukan goalnya apa, scope-nya apa. Dan itu yang akan memberikan arah kita dalam melakukan life cycle assessment. Kemudian lanjut ke step yang kedua. Nah, step yang kedua, Pak bisa di ya. Nah, step yang kedua ini namanya adalah life cycle inventory. Nah, life cycle inventory ini bukan seperti inventory kalau kita nyimpen di warehouse ya. Ini adalah suatu istilah dalam tahapan di LCA yang isinya itu semua aliran input dan output. Jadi kita definisikan semua apa input dan output yang diberikan. Kemudian dia kuantitasnya dinyatakan dengan apa, jumlahnya berapa, satuannya atau unitnya apa, dan sumbernya dia didapat dari mana. Kalau calculated, berarti dia menghitung dengan rumus ya, pakai rumus. Kalau measure, berarti dia mengukur dengan menggunakan timbangan atau alat ukur gitu ya. Kemudian ada estimated. Nah, jadi dia mengestimasi. Nah, biasanya yang di estimated ini, ini ya. Yang diestimasi ini biasanya adalah limbah, karena susah sekali kita kan mengukur limbah itu gimana, kan jarang sekali orang tuh limbahnya diambil terus ditimbang, itu kan jarang banget. Nah, ada satu lagi sumbernya misalkan literatur juga bisa. Jadi kalau misalkan kita lakukan penelitian, datanya nggak ada, kemudian kita ngambil dari penelitian sebelumnya, jadi nanti sumber kita namanya literatur. Nah, itu adalah life cycle inventory. Ini adalah sebenarnya fase yang tersulit dari LCA karena kita harus mengetahui dengan pasti apa saja input dan output yang diberikan. Kita harus survei langsung ke perusahaannya, kemudian kita menghitung berapa input yang diperlukan, apa output yang dihasilkan, dan lain sebagainya. Ini fase tersulit dan terlama kalau kita melakukan penelitian LCA. Nah, ini kemudian dimasukkan ke dalam softwarenya pakai software Gabi, kita udah pernah bahas, nanti akan seperti ini. Life cycle inventory-nya, nah, ini dia dari dua proses ya, cutting dan assembly. Nah, tiap proses mempunyai input tersendiri, dan juga dia ada outputnya. Outputnya ini contohnya adalah wood, scrap wood ya. Kemudian ini yang assembly juga dia banyak sekali inputnya dan juga menghasilkan sampah juga, waste juga. Oke, tadi life cycle inventory sudah dimasukkan nanti ke dalam software Gabi ya kan. Nanti ketika di Gabi, kemudian kita bisa melakukan life cycle impact assessment atau LCIA. Ini namanya impact assessment. Nah, di sini kita menilai dampak lingkungannya, mengakses dampak lingkungannya. Nah, dampak lingkungannya itu ada banyak sekali ya. Kalau di dalam LCA itu bisa ke human toxicity, ya kan, bisa ke pengasaman, eutrofikasi, kemudian perubahan suhu, ya kan, penurunan ozon, penggunaan lahan, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh life cycle impact assessment, gambarannya, ya kan. Dia kalau terbagi jadi tiga utama ya. Yang pertama dia akan memberikan dampak kepada manusia. Yang kemudian yang kedua dia memberikan dampak kepada lingkungan, ya kan? Yang ketiga dia akan memberikan dampak kepada sumber daya. Nah, kalau kita memproduksi sebuah barang, melakukan aktivitas produksi, pasti akan berdampak pada manusia, pasti itu.
Kemudian pasti akan berdampak pada lingkungan di sekitar produksi itu. Dan yang terakhir pasti akan berdampak pada sumber daya yang kita pakai. Akan ada pengurangan sumber daya. Nah, di LCIA ini sudah banyak metode-metode yang bisa dipilih sebenarnya sesuai dengan kasus kita. Jadi setiap metode ini nanti dia tidak bisa digunakan oleh sembarang kasus. Harus sesuai dengan kasus yang kita pilih. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan untuk produk-produk biasanya pakainya edit gitu ya. Untuk proses yang kimiawi biasanya pakai yang CML. Nah, ini yang diberikan tanda bold ini adalah beberapa LCIA metode yang sering dipakai. Yang lain-lain ini dia sangat jarang dipakai. Jadi yang paling sering itu ada CML, ekoindikator, edit, dan lain sebagainya. Nah, itu sudah tahap yang ketiga. Kita sudah menilai dampak lingkungannya, nanti akan keluar hasilnya secara kuantitatif seperti ini. Jadi plywood production berapa dampaknya terhadap pengasaman gitu ya. Kemudian dampaknya dia terhadap global warming berapa. Nanti akan keluar hasil seperti ini dari life cycle impact assessment. Nah, akan keluar seperti ini. Kemudian dengan diolah menggunakan Excel dan dinormalisasi, maksudnya normalisasi itu apa? Ini kan dia satuannya berbeda-beda ya, setiap dampak. Nah, kalau satuannya berbeda, otomatis kita tidak bisa membandingkan karena satuannya berbeda. Jadi mana dampaknya yang lebih besar? Pengasaman atau global warming? Nah, kita tidak bisa membandingkan karena satuannya berbeda. Makanya kita normalisasi. Kita samakan, unitnya disamakan. Unit disamakan ya. Nah, akhirnya akan didapatlah hasil seperti ini. Dengan satuannya sudah disamakan, maka kita bisa membandingkan. Nah, misalkan untuk pengasaman ya. Ternyata yang paling besar itu adalah ketika pembuatan plywood. Nah, gitu. Kemudian ini ozone depletion. Penurunan ozon adalah ketika pembuatan kerangka. Ternyata banyak berdampak pada penurunan ozon. Oke. Kemudian juga diolah lagi dengan menggunakan Excel, maka akan tampak hasilnya seperti ini. Jadi dari sekian fase produknya, yang paling besar itu adalah ketika pembuatan sideboard, yaitu ketika pembangunan kerangka. Nah, disinilah berarti yang harus di-highlight nanti, diberikan rekomendasi perbaikan. Oke, ini kemudian caranya menginterpretasi dan kita memberikan rekomendasi. Jadi misalkan problemnya apa gitu ya, kemudian kita memberikan improvementnya seperti apa. Nah, ini juga sangat kritikal gitu kalau dalam sebuah LCA. Jadi rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh peneliti itu seperti apa. Misalkan penggunaan material berbahaya dan beracun. Nah, jadi di sini rekomendasinya itu kita mengeliminasi penggunaan kaca. Nah, kemudian mengganti cat yang berbasiskan minyak gitu ya, menggunakan cat yang berbasiskan air karena lebih ramah lingkungan. Oke, itu tadi adalah sekilas tentang pendalaman LCA. Nah, kemudian ini teman-teman mungkin mau dicoba lagi menggunakan Gabi software yang dulu pernah kita pelajari, yang sudah masih ada Gabinya. Mungkin bisa dicoba lagi untuk merefresh kembali teman-teman tentang Gabi. Oke, nah